Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Allah kita Allah yang luar biasa, sangat baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya rapatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Perlindungan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ini menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari bersama-sama menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur, oh mari bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku akan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku akan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, sembah Dia. Mari bersyukur, tetaplah bersyukur. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia, bermasmurlah bagi Dia. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai paling indah bagi Allah kita. Amin. Terima kasih Bapak, kami memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu adalah Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Mari semua yang siap memuji Tuhan, katakan bersama saya, haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita? Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh sukacita, haleluya, amin, haleluya. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal.
gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, di dalam Yesus ada kuasa. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tangan-Mu. Oh, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mengasihimu,
kembali buka hatimu untuk menerima firman Tuhan. Mari silakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berikutnya kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-7, ayat 54-60. Mari kita baca bersama-sama. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara yang nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pencipta langit dan bumi serta seisinya, Tuhan Yesus, kami sembah dan puji yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami beroleh belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan. Semua karena karya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dalam Tuhan. Kami terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Saat ini kami tunduk kepada otoritas firman-Mu, sehingga kami dapat memperoleh janji Bapa. Dengan demikian kami memperoleh berkat Tuhan dalam kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mohon pengurapan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini saya mau berbicara tentang bertahan dalam iman. Mungkin Bapak Ibu serta saudara sekalian masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, yaitu bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam goncangan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang bertahan di dalam iman. Sekarang ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan. Ada banyak juga restoran. Tidak sedikit hotel juga ditutup. Pabrik-pabrik juga mengurangi karyawannya. Dan juga banyak pabrik-pabrik sekarang ini ditutup. Bagaimana dengan seluruh dunia? Negara-negara yang kita tahu bersama-sama mengalami defisit keuangan. Semua ini karena COVID-19. Kita berdoa agar jemaat dapat bertahan dalam iman di tengah-tengah masa-masa yang sukar saat ini. Doa saya buat jemaat tidak menjadi korban COVID-19. Ada amin? Dan doa saya, jemaat Tuhan disertai Tuhan. Nama gereja kita Immanuel, Allah beserta dengan kita. Inilah doa saya buat jemaat. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan iman yang bernama Stefanus. Seorang rasul di perjanjian baru yang memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tidak dapat digoncangkan. Dia dibunuh saat memberitakan Injil, dirajam dengan batu. Stefanus
berhasil dia mempertahankan iman. Dia setia sampai akhir. Haleluya. Doa saya, kita juga dalam mengiringi Tuhan, kita mau setia sampai akhir. Kita harus bertahan di dalam iman kita kepada Yesus. Kali Yesus, tetap Yesus. Jangan kita gantikan Yesus dengan yang lain. Nah saudara, hari ini saya mau bicara tentang 4 hal bertahan di dalam iman. Yang pertama, kita lihat ayat 54 dan 55. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar suaranya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang pertama saya mau bicara di tempat ini adalah orang yang bertahan dalam iman. Ada permasalahan, dia tidak marah saat dipersalahkan. Nah, apa yang membuat hati mahkamah tertusuk? Alkitab katakan karena Stefanus bersaksi. Bersaksi tentang apa, Pak Pendeta? Bersaksi tentang kuasa Allah yang dia terima. Dia bersaksi tentang penyertaan Tuhan. Stefanus bersaksi tentang isi hati Tuhan. Stefanus bersaksi tentang Allah memakai dia dalam pelayanan. Stefanus bersaksi tentang Allah telah menaruh visi dalam hatinya. Stefanus bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika dia bersaksi, orang-orang di dalam Mahkamah Agama pada waktu itu marah. Alkitab memberitahukan tertusuk hati. Ya, mereka merasa tertusuk hati. Orang-orang di situ tersinggung. Mereka menyambut Stefanus dengan kertakan gigi. Oh, haleluya, haleluya. Mereka marah mendengarkan kesaksian daripada seorang rasul yang bernama Stefanus. Nah, kekasih dalam Tuhan, terkadang kita demikian. Saat kita memberitakan Injil, orang tidak suka. Saat kita menyampaikan tentang surga, tentang hidup kekal, tentang pengharapan, orang-orang tidak senang. Orang menyambutnya dengan kertakan gigi. Ada orang marah karena kita menyampaikan sesuatu hal yang baik tentang keselamatan. Nah saudara, kita tidak boleh berhenti. Orang percaya tidak boleh berhenti memberitakan amanat agung, memberitakan Injil. Setiap kita yang sudah terima Yesus, kita tidak boleh diam. Kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Karena ini adalah perintah Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita disuruh untuk memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang marah saat kita memberitakan Injil, kita jalan terus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sering juga kita mengkritik orang dengan tujuan baik. Kita memberitahukan kesalahannya dengan tulus. Tetapi ada orang-orang tertentu tidak senang. Hatinya tertusuk. Dia marah. Dan Alkitab katakan bahwa orang itu tersinggung. Saya mau beritahukan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita melayani Tuhan terus berbuat baik. Apapun kita tetap memberitakan Injil. Kita tetap menegur orang dengan tulus apabila dia salah. Ya, kita arahkan orang kepada jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Saudara, saya harap kita semua semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun ada tantangan, kita tidak menjadi lemah. Kita tetap bekerja melayani untuk Tuhan. Yang kedua, seorang yang bertahan dalam iman selalu menatap ke langit. Ayat 55 kita lihat sama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, Pak Pendeta, bagian kedua ini? Orang boleh saja menyakiti hati kita.
Tapi kita belajar seperti Stefanus. Tetaplah kita menatap ke langit. Seperti Stefanus ketika dia dirajam dengan batu sampai mati, matanya tertuju ke langit. Haleluya, haleluya. Ketika mata kita tertuju ke langit, masalah yang besar akan diselesaikan oleh Tuhan. Saya sarankan jika orang marah kepada kita, orang-orang tidak senang dengan kita, kita belajar seperti Stefanus menatap ke langit. Apa Pak Pendeta? Menatap ke langit. Jangan tatap mata orang saat dia marah. Saat ada orang yang lagi marah, kita jangan lihat matanya, jangan lihat mukanya, tapi kita memandang ke atas. Ya, ada banyak ibu-ibu dipukul oleh suaminya karena ketika suaminya menatap mukanya, dia juga menatap, akhirnya dipukul. Ya, nah, sebagai anak Tuhan, jikalau ada orang marah kepada kita, mari matamu harus menatap ke atas. Karena ketika kita menatap ke atas, kita dapat pertolongan. Amin. Ketika kita melihat ke langit, di sana kita akan melihat masalah kita diberikan Tuhan jalan keluar. Haleluya. Ketika kita menatap ke atas, ke langit, kita melihat Tuhan yang besar. Di sanalah kita melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Orang menatap ke depan pasti akan emosi, pasti akan marah. Ya. Tetapi kalau kita menatap ke atas saat ada masalah, kita tidak akan mengalami kecewa. Haleluya. Karena iman kita akan menjadi kuat ketika kita menatap ke atas, ke langit. Menatap ke atas, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saat kita menatap ke langit, di sana kita akan berdoa. Saat kita menatap ke langit, kita akan melihat, oh, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari saya mau ngajak kita, kalau kita ada masalah, menatap ke langit, ya, melihat ke langit. Yang ketiga, orang yang bertahan dalam iman akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat langit terbuka, lalu Stefanus melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat ini berkata, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan ini berbicara tentang menghormati seorang pahlawan. Siapa itu? Stefanus. Ketika dia dirajam batu, saat itu juga dia ke sorga. Waktu dia ke sorga, Tuhan berdiri. Tadi Tuhan duduk. Tuhan berdiri menyambut Stefanus sebagai pahlawan iman. Luar biasa. Artinya Tuhan Yesus memberi penghormatan kepada pahlawan iman. Saudaraku, kita kalau ada tamu datang, lalu kita duduk saja tidak berdiri, ada orang ketuk-ketuk, memberi salam, dia datang dari jauh, masuk, ya, kita bilang silakan masuk. Ya, kita tidak bukain pintu, tapi kita duduk-duduk. Itu namanya kurang ajar. Jadi kalau kita ada tamu, biasanya kita berdiri dan memberi penghormatan. Nah saudaraku, ketika Stefanus meninggal, dirajam dengan batu, dia naik ke sorga, Tuhan Yesus berdiri memberi penghormatan. Saudaraku, saya mau beritahukan, orang yang bekerja setia sampai akhir di ladang Tuhan, giat bekerja buat Tuhan, Tuhan akan memberikan penghormatan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, kita lihat sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Rasul Paulus mendorong kita untuk ada masalah, berdiri teguh dan jangan goyah. Selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Paulus tahu orang yang giat, orang yang rajin bekerja buat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Dihargai oleh Tuhan. Seperti Stefanus, dia ke sorga, Stefanus pergi ke sorga, Tuhan Yesus memberikan penghormatan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita giat bekerja buat Tuhan, Tuhan akan memberi kita upah.
Ya, Tuhan memberikan penghormatan buat kita. Haleluya. Mengapa banyak orang ikut Tuhan lalu kecewa? Karena mereka menatap ke arah yang salah. Jika kita menatap ke langit, di sana akan ada pertolongan buat masalah kita. Di sana akan ada jalan keluar buat permasalahan kita. Haleluya. Stefanus, saat ia dirajam dengan batu hingga meninggal, Stefanus menatap ke langit dan ia melihat Tuhan menyambutnya. Nah saudara, mari kita selalu menatap ke langit saat ada masalah, saat ada pergumulan hidup, kita menatap ke langit. Kita akan melihat mujizat Tuhan saat kita menatap ke langit. Saat kita menatap ke langit, di sana akan ada pertolongan. Saat kita menatap ke langit, Tuhan akan menyambut kita dan memberi penghormatan bagaikan pahlawan. Mari kita bekerja buat Tuhan. Giat, kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan setia, dan Tuhan akan memberi penghormatan, dan Tuhan juga akan memberi mahkota buat orang-orang setia melayani Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, orang yang bertahan dalam iman tidak memiliki sifat pendendam. Ayat 58 katakan, kita lihat sama-sama. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Yang keempat dan yang terakhir di sini, Stefanus dirajam dengan batu hingga mati karena memberitakan Injil. Saudaraku, sifat daripada Stefanus, ia tidak mendendam, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ada dalam hati Stefanus adalah mengampuni orang yang telah merajam sampai ia meninggal. Dia doakan buat orang-orang yang membunuhnya. Saudaraku, Matius 6 ayat 14 dan 15 katakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Pelajaran apa yang kita ambil dari Stefanus? Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, saat dia berdoa, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia berdoa untuk pengampunan. Ya, tidak ada kepahitan sedikit pun di dalam hatinya, tidak ada niat membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ada di dalam mulutnya adalah pengampunan. Sekali lagi, pengampunan. Saudaraku, kalau kita diperlakukan buruk oleh orang, saudaraku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikanlah pengampunan kepada orang lain. Jikalau orang itu tidak layak menerima pengampunan kita, pengampunan itu kembali kepada kita. Kalau kita berdoa berkat kepada orang, lalu orang itu tidak layak menerima berkat yang kita ucapkan, maka berkat itu akan kembali kepada kita, dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya memberitahukan, anak Tuhan yang benar tidak pendendam. Katakan sebelah kirimu yang sedang duduk di rumah, jangan pendendam ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita bertahan dalam iman? Pertama, jangan kita dikendalikan oleh amarah. Saudaraku, ada banyak orang yang meninggal karena marah. Ya, saudaraku, mari kita belajar untuk sabar. Yang kedua, jangan dalam pemikiran kita ada roh pemberontakan kepada Tuhan. Jangan kita marah saat kita memberitakan Injil, lalu orang perlakukan dengan buruk kepada kita. Lalu kita berkata, "Tuhan, di mana Engkau di saat saya menderita?" Nggak usah berontak. Kita terima semua apa yang kita diperlakukan orang dalam hidup kita, kita terima aja. Ya, kita bersyukur saja. Haleluya, haleluya. Dan yang keempat, mari kita lakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan.
Memberitakan Injil adalah kemauan Tuhan. Lakukan itu dengan semangat, lakukan itu dengan setia. Beritakan Injil dengan giat. Haleluya. Dan Tuhan akan memberi upah buat kita. Akhirnya marilah kita hidup dalam iman, maka kita akan kuat menanggung segala penderitaan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Haleluya. Tentang pahlawan nasional yang bernama Walter Monginsidi. Dia ada pahlawan berasal dari Sulawesi Utara. Dia seorang pemberani, ya. Di zaman penjajahan dia tampil luar biasa. Saat dia ditangkap, masuk penjara, dan dia tetap setia kepada negara. Dan yang istimewa lagi, dia setia kepada Tuhan. Haleluya. Imannya tidak tergoncangkan. Saat dia dikeluarkan di penjara untuk dieksekusi mati di depan oleh regu tembak, dia memberitahukan kepada regu tembak, bolehkah saya sebelum ditembak membawa kitab suci? Dan pasukan regu tembak itu mengizinkannya. Dia salamin dulu orang-orangnya, lalu dia pegang Alkitabnya. Dan di dalam Alkitab itu ada satu tulisan, setia sampai akhir. Ini keyakinan daripada Walter Monginsidi. Dia mau setia sampai akhir. Imannya kepada Yesus. Saudaraku, mari kita beriman kepada Yesus. Setia sampai akhir. Puji Tuhan. Pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bertahan di dalam iman. Ada 4 hal yang saya telah uraikan tadi, yaitu orang beriman tidak marah saat dipersalahkan. Kedua, orang beriman adalah ada masalah, mereka tetap menatap ke langit. Haleluya. Dan yang ketiga, orang beriman akan melihat kemuliaan Allah. Dan yang keempat, orang yang beriman tidak pendendam. Pastikan saudara yang sedang mendengarkan khotbah pagi ini tidak pendendam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami sudah dengar firman tentang bertahan di dalam iman. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, kami tidak mau gantikan iman kami dengan yang lain. Sekali Tuhan Yesus tetap Yesus. Hamba berdoa, saat-saat ini ada jemaat-jemaat yang sedang tawar hati, yang sedang lemah. Hamba berdoa supaya Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus, aku juga berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan keuangan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam setiap kebutuhan kami di masa yang sukar. Di dalam nama Yesus, Allah El Shaddai, Allah yang besar, menyediakan berkat buat kami. Hamba sudah berdoa dan mohon meteraikan firman di dalam hati kami semua. Hamba sudah berhenti berbicara, doa hamba Roh Kudus terus berbicara. Dimanapun kami berada, ingatkan firman Tuhan pada saat ini bahwa apapun yang terjadi, kami bertahan di dalam iman. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali kami berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena saudara semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berilah dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati. Terlebih berkat memberi daripada memberikan. Berilah dengan penuh sukacita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Pada pagi hari kami tiba saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh persembahan-persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kuliah dan studi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita berikan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan pasti memberkati kita semua, amin. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua bangkit berdiri, siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.